Oke teman-teman, ini request dari teman ini ya. Request dari siswa SMP kelas 1 ya, pengenalan dasar komputer ya. Ini mulai dari pengertian aja ya, nggak usah sejarahnya macam-macam, itu bisa browsing dari internet atau buku paket ya. Yang jelas ini eh, tentang apa itu komputer, macam-macamnya, cara kerjanya dan seperti itu ya. Dasar-dasar dulu. Soalnya pasti ada nih kalau pengenalan komputer ini di pelajaran SMP, kelas 1 SMP atau SD atau di kursus-kursus pasti ada harus pengenalan ya. Nah, ini penting banget sebelum dari apa dari pokoknya aku ngambil dari internet aja, aku browsing terus aku nyari PPT dan ketemulah ini pengenalan komputer ya. Komputer ini yang sebenarnya serangkaian seperangkat alat elektronik yang berfungsi untuk memproses ya. Ya sebenarnya tujuan komputer itu memproses ya. Jadi ada input, ada masukan terus diproses menjadi output yang berbeda. Artinya ya misalkan dari gambar yang biasa terus dimasukkan komputer terus diedit jadi gambar yang lebih bagus gitu kan. Kayak suara yang biasa, suara-suara kita rekam terus kita masukkan ke komputer dengan tujuan diedit jadi keluaran jadi bagus gitu kan. Gambar, suara, apapun bisa diproses di komputer ya. Video kayak gitu ya. Tujuan utama komputer ya sebenarnya untuk memproses ya, memproses dari file masukan menjadi input yang lebih bagus atau input yang beda dari yang tadi dimasukkan ya. Pemproses pada dasarnya ya, seperangkat peralatan yang digunakan untuk memproses ya. Sebenarnya kayak gitu sih fungsi utamanya sih. Terus apalagi nih? Nah, nih konsep dasar ya, komputer itu harus bisa bekerja, harus ada tiga hal bisa bekerja ya. Ini tak zoom gimana caranya nge-zoom nih ya. Jadi komputer bisa bekerja harus ada tiga hal ini, ada hardware, software dan brainware. Hardware itu perangkat keras ya, perangkat yang bisa disentuh oleh tangan kita ya. Hardware kayak keyboard, mouse, monitor, printer. Printer termasuk nggak sih? Nggak. Itu termasuk perangkat output ya. Jadi mouse, keyboard, monitor dan sebagainya yang bisa disentuh ya. Terus kalau software ya, software itu bagian dari komputer yang nggak bisa disentuh tapi kita bisa lihat ya. Kayak software itu ya semacam program aplikasi, operating system ya, kayak gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Terus untuk brainware itu manusianya. Jadi untuk dapat bekerja komputer harus dapat sentuhan manusia ya. Jadi ini mau gimana terserah manusia yang menjalankan atau operatornya ya, operator kalau dalam bahasa ininya ya. Ya komputer harus bisa berjalan, harus ada operatornya, harus ada brainware-nya. Jadi tiga hal ini harus ada. Kalau hardware doang ya cuma jadi seonggok barang nggak berguna ya. Software ya kalau ada software dan hardware terus nggak ada yang menjalankan, nggak ada operatornya ya nggak jadi apa-apa, cuma diam aja komputer itu ya. Oke ya. Terus lanjut, secara penggambarannya seperti ini ya. Sistem komputer ada dua, hardware dan software. Terus brainware ya harus ada sebenarnya ini untuk menjalankannya. Terus next, hardware pengertian yang tadi ya. Hardware itu perangkat keras komputer. Perangkat keras ini ya, tadi adalah hardware, ada piranti masukan ya, input, piranti proses, piranti penyimpan dan piranti keluaran ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Untuk piranti input itu ya semacam keyboard kayak gitu kan, itu untuk memasukkan angka-angka, huruf-huruf ke dalam komputer untuk diproses ya. Piranti masukan, piranti proses, piranti penyimpanan, piranti keluaran ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu nih. Piranti masukan itu piranti yang berfungsi untuk pintu masuk dari data ya. Misalkan ya harus dimasukkan terus yang ingin diproses apa, misalkan kata-kata, misalkan angka, itu ya melalui keyboard ya. Mouse termasuk ini ya, termasuk pengontrol juga mouse ya. Input juga bisa ya, klik. Scanner ini, scanner untuk memasukkan gambar ya. Webcam bisa, joystick ya, joystick termasuk apa juga, joystick ya termasuk ini juga sih, input juga. Untuk piranti proses, proses itu pemproses ya. Biasanya CPU yang kalau di komputer di kotaknya itu ya, kotaknya itu isinya ya pemroses, prosesor gitu kan, otaknya dia ya, prosesnya terjadi di situ bisa dipikir.
Penyimpanan yang sekarang itu ada flash disk, SSD, hard disk dan macam-macam itu ya. CD, DVD udah jarang dipakai, flash disk sudah jarang ya, walaupun masih ada ya. Sekarang ada MMC, ada macam-macam. Kalau di sini ya jadul banget nih kayaknya materinya nih, tapi nggak apa-apa, tapi masih relevan ya, berfungsi. Cuman untuk ini udah ada yang terbaru ya, kayak floppy disk nggak dipakai, flash disk jarang dipakai, CD nggak dipakai. Sekarang kan ada MMC, ada apa namanya ya, sekarang tuh lebih ke yang simpel-simpel ini ya. Udah ada flash disk, CD. Ini tadi piranti penyimpanan ya, untuk menyimpan data-data yang kita perlukan ya, harus ada dalam komputer. Kalau nggak ada penyimpan ya nggak ada ini ya, hard disk sama SSD sekarang ya. Piranti output, nah output itu ya untuk menampilkan keluaran setelah kita proses tadi ya, setelah kita edit, artinya ya setelah kita masukkan, kita proses, terus ada outputnya. Outputnya apa? Berupa soft copy atau hard copy ya. Kalau hard copy itu ya berupa kertas-kertas print-printan, jadi Pak perlu print. Dan kalau monitor ya berupa gambar ya, gambar yang masih soft ya, soft. Kalau untuk speaker, untuk ya keluaran suara ya, hasil editing suara kita. Perangkat keras pun nggak dapat bekerja tanpa perangkat lunak ya. Jadi software ini terdiri dari dua ya, sistem operasi dan perangkat lunak gitu kan. Sistem operasi itu semacam Windows, Linux dan macam-macam ya. Jadi untuk software ini dibagi menjadi dua, sistem operasi dan perangkat lunak pendukung ya. Pendukung itu ya untuk pengolah kata, pengolah suara, dan pengolah angka dan macam-macam itu ya, editing video dan berbagai macamnya itu ya. Perangkat lunak aplikasi namanya ya. Jadi ini pembahasan selanjutnya nih. Sistem operasi itu ya sistem yang untuk ini ya, apa namanya? Jadi secara garis besar sistem operasi itu sistem yang digunakan untuk wadah dari operasi, wadah dari perangkat lunak aplikasi ya. Jadi dia, aplikasi ini menempel di sistem operasi gitu kan. Kita cari definisinya dulu ya. Aku agak sulit menjelaskan sistem operasi itu apa gitu kan kalau dalam bahasa simpelnya ya. Nah, ini untuk pengertian secara umum ya. Secara umum sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama. Jadi dia semua software aplikasi nempelnya di sini ya. Jadi dia untuk pertama harus ada itu dulu, ada sistem operasi dulu, baru nanti lainnya menempel di situ kayak ya, MS Office, MS Word, SM Word dan perangkat lainnya, pendukung lainnya, misalnya kayak editing video, semuanya menempel pada di sini ya. Jadi ini harus ada dulu, baru nanti lainnya menempel di situ itu kan, untuk meletakkannya di sistem operasi itu ya. Terus apa definisi lain ya, ini ya definisi lain ya, ya seperti inilah gambarannya. Jadi dia di situ dia tempat mengelola resource ya, driver semuanya di situ. Dia mengenalkan komputer, hardware dengan softwarenya, driver ya, itu dia semuanya nempelnya di situ ya. Ya logikanya seperti ini nih, ada yang menggambarkan seperti kendaraan dan bahan bakar, dimana tanpa ada, iya benar juga sih. Terus selanjutnya adalah nah ini macam-macam sistem operasi nih ya. Ada DOS, ini ya zaman dulu ya, Windows, Unix ini Linux ya, macOS ini Apple ya, Unix, Linux, macOS, FreeBSD dan lain-lain ya. Ini operasi aplikasi ya, semacam Microsoft Office, Winamp ya. Jadi aplikasi menempel di sistem operasi ya. Tanpa ada sistem operasi ya aplikasi nggak bisa ditempatkan, mau taruh di mana gitu kan. Seperti itu. Ini untuk ini ya, bagian-bagian ya. Ini hardwarenya ya. Hardware ini perangkat, output dan macam-macamnya. Ini ya cuman pengertian ya. Ini hardware ya. Hardware ini monitor gitu kan. Monitor fungsinya menampilkan ya gambarnya ya, menampilkan input, boleh prosesnya bisa ditampilkan monitor, outputnya juga output berupa gambar ya, termasuk perangkat output monitor. Terus printer juga termasuk perangkat output juga nih, printer nih ya, mencetak ya. Ini sekilas saja ya bagi yang belum paham ya.
Terus scanner, nah ini scanner ini udah jarang ada karena bisa digantikan dengan HP ya sekarang ya. Ini untuk mengubah foto cetak ini menjadi gambar ya, dimasukkan ke apapun dia di scan menjadi gambar nih. Bahkan apa ya, apalah kamu taruh di situ nanti di scan itu jadi gambar. Cuman ya buat dia masuk perangkat input. Nah sekarang bisa diganti dengan HP kan, sekarang kan jarang ada. Ini apa nih, speaker ya? Ya output suara nih, perangkat output untuk suara nih. Floppy drive ini hard disk mungkin ya, kalau zaman sekarang hard disk sama SSD ya. Ini ya fungsinya untuk menyimpan data, meletakkan sistem operasi juga kalau hard disk gitu kan. Kalau dulu floppy disk ya. Nah ini keyboard sering kita pakai nih untuk input ya, memasukkan perintah ke komputer bisa juga sih input ya. Mouse mau memasukkan perintah ya, klik kanan klik kiri perangkat input. Mouse wireless ya, ini bedanya, ini USB tadi, ini wireless. Ini apa nih, ini mainboard ya, mainboard untuk komputer ya. Ini udah mulai rumit. Ini RAM. Nah ini. Oke. Nah, ini yang tadi sama kayak yang tadi ya. Saya tampilkan aja nih. Terus naik. Baca aja kayaknya. Bahasa pemrograman itu untuk menyelesaikan masalah ya ini ya. Ini kalau ini program aplikasi MS Word kayak gitu. Selanjutnya ini 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 aja ya. Ini pengertian program aplikasi ya, tadi sistem operasi ini ya teman-teman ya. Jika masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar dan akan saya buatkan video tutorialnya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.